review. Sekarang kita akan lanjutkan materi yang slide-nya sebenarnya sudah Ibu upload di Google Drive kalau ada Anda yang sudah melihat atau sudah membaca-baca gitu ya. Jadi insya Allah Ibu share screen. Kita hari ini akan membahas materi lanjutan kita, yaitu bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Jadi dari penamaannya sendiri, kita akan belajar sesuatu yang kira-kira tidak seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi seandainya sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk limit yang biasa saja, jadi tidak ada masalah gitu dengan bentuk limitnya, dan bentuk integral yang juga biasa saja, dengan aturan integral bisa kita selesaikan. Sekarang kita belajar, kira-kira nanti kalau ketemu bentuk yang tidak pernah kita temui sebelumnya, seperti apa mau menyelesaikan. Gitu ya. Nah, untuk integral tak wajar sendiri, sebenarnya untuk materi ini yang harus kalian persiapkan itu adalah pemahaman tentang aturan limit. Itu jadi diingat kembali limit itu seperti apa. Kemudian pemahaman tentang aturan turunan, karena di sini nanti kita akan ketemu dengan yang namanya aturan L'Hopital. L'Hopital yang kalian tahu adalah penggunaan aturan turunannya, gitu kan. Selanjutnya yang harus kalian ingat lagi adalah fungsi-fungsi khusus transendental. Masih ingat apa itu fungsi transendental? Atau contoh fungsi transendental? Halo, ada orang kan ya? Ada, Bu. Oke, apa fungsi transendental contoh yang kalian ingat? Yang diingat apa fungsi transendental? Inverse, Bu. Mas Raden Fausta? Ya, Bu. Ya. Salah satu fungsi transendental apa? Ayo, sudah lupa atau gimana? Atau yang lain? Siapa? Siapa yang Fungsi inverse mungkin, Bu. Fungsi inverse. Oke, salah satunya ya benar, fungsi inverse trigonometri ya, khususnya. Kemudian ada lagi Eksponen, Bu. eksponen dan logaritma temennya, ya benar, itu juga transendental. Ada lagi? Trigonometri. Oke, satu lagi yang bakal ya kira-kira. Kenapa? Ya, eksponen ya. Itu eksponen, temannya logaritma. Hiperbolik ya, Bu? Hiperbolik. Hiperbolik ya. Jadi nanti kita akan ketemu dengan fungsi hiperbolik karena ya salah satu bentuk fungsi yang agak sukar untuk diselesaikan dengan integral biasa, salah satunya adalah fungsi hiperbolik. Jadi transendental itu kira-kira kalian mulai persiapkan, baca-baca lagi, karena nanti Ibu tidak akan mengulangi fungsinya seperti apa, atau sifat fungsinya seperti apa, jadi itu dibaca lagi ya. Kemudian yang harus kalian ingat lagi yang terakhir adalah pemahaman tentang aturan integral. Jadi kalian sudah belajar bagaimana mengintegralkan fungsi, kalau cirinya seperti ini diapakan, kalau cirinya seperti ini diapakan, itu diingat-ingat kembali. Jadi itu kira-kira ada berapa materi tadi yang Ibu sebutkan? Sudah lupa. Jadi ada berapa materi tadi yang harus dipersiapkan? Ada 5, Bu. Ada 5 apa saja? Aturan limit, derivatif, transendental, dan integral. Oke. 4 ya berarti ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Alhamdulillah ada yang nyimak yang lain. Jadi kalau kita kuliah, walaupun sistemnya sinkronus dengan Ibu dan direkam, kalau bisa kalian buat catatan-catatan kecil gitu. Karena kadang ada kata-kata yang pas kalian dapatkan itu kalian paham, cuman pas dilihat lagi rekaman kalian bingung gitu. Jadi kalau bisa dibuat catatan-catatan kecilnya ya untuk materi yang kita pelajari sekarang gitu. Oke, Ibu lanjutkan. Selanjutnya, kalau untuk outline itu ada 1, 2, 3, 4, kira-kira ada 4 ya. Jadi ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Nah, di sini bentuk atau pembahasan kita salah satunya atau salah duanya adalah bentuk tak tentu, tipe 0/0, atau bentuk tak tentu, tipe tak hingga per tak hingga. Nah, sekarang perhatikan, yang namanya bentuk tak tentu, tipe 0/0, itu bukan nilai ya, bukan nilai 0/0.
tapi adalah bentuk limit yang menuju 0 untuk pembilang, karena itu 0 per 0, berarti kita punya pembilang dan penyebut. Kenapa? Oke. Jadi kita punya pembilang dan penyebut di mana limit pembilangnya menuju 0, limit penyebutnya juga menuju 0. Jadi ingat di sini adalah bentuk limitnya, bukan nilai 0 per 0-nya. Kenapa? Karena nilai 0 per 0 itu gimana? Ada yang masih ingat nilai 0 per 0? Tidak terdefinisi. Kalau nilai, Tidak terdefinisi, Bu. jadi nilai 0 per 0 tidak terdefinisi kan? Apapun yang per 0 itu tidak terdefinisi. Oke ya? Jadi di sini bentuk tipenya. Begitu juga kalau tipenya tak hingga per tak hingga. Jadi kalau tak hingga per tak hingga berarti limit pembilangnya menuju tak hingga, limit penyebut juga menuju tak hingga, gitu ya. Jadi limitnya, bentuk limitnya. Nah, kemudian Bu, rasanya pernah dengarlah dengan bentuk-bentuk lainnya, misalnya 0 dikali tak hingga, dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk itu nanti akan mengacu kepada dua bentuk ini. Karena yang diatur atau punya pengaturan tentang bentuk tak tentunya hanya 0 per 0, bentuk 0 per 0, dan bentuk tak hingga per tak hingga. Kemudian nanti, limit ini akan diaplikasikan ke pengintegralan. Jadi bentuk dua tipe ini dan turunan-turunannya, itu akan diaplikasikan ke bentuk pengintegralan yang kita tidak bisa selesaikan dengan cara biasa. Nah, setelah itu baru kita gunakan untuk membuat bukan suatu metode ya, membuat suatu penyelesaian untuk tipe integral yang tidak bisa diselesaikan dengan metode integral biasa. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu bertanya, kira-kira apa sih hubungan limit dengan integral gitu? Atau ada nggak sih hubungan antara limit dengan integral? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Siapa tadi yang mau menjawab? Apakah hubungan antara limit dengan integral? Hubungannya dari ngelewatin derivatif dulu nggak sih? Kan nanti derivatif ada hubungan sama integral. Gitu ya, Bu? Nah, itu kalau melewati derivatif duluan itu integral berdasarkan apa? Berdasarkan definisi antiturunan. Oke, berdasarkan konsep antiturunan, berarti ada hubungan antara integral dengan limit, tapi melalui turunan terlebih dahulu. Yang kalau langsung? Integral tentu. Iya, yang tentu. Alhamdulillah masih ingat. Jadi jangan ragu ya, itu konsep-konsep kecil yang harus kalian ingat selalu ya. Jadi integral tentu itu konsepnya konsep limit, karena menghitung luas daerah di bawah kurva yang menggunakan hampiran limit. Nah, itu yang harus kalian selalu ingat ya. Oke, selanjutnya, jadi itu kira-kira outline materi kita. Untuk slide berikutnya. Nah, jadi di sini di slide mungkin kalian lihat di bawah, Ibu buat quote di situ dari Johann Bernoulli. Jadi mungkin ya kalau misalnya seandainya ada yang bertanya gitu kan, kenapa quote yang Ibu buat itu bukan quote yang dari L'Hopital? Padahal kita belajar tentang aturan L'Hopital di sini. Jadi sedikit saja sejarah, mungkin rahasia umum yang sudah diketahui di dunia matematikawan. Kalau sebenarnya aturan L'Hopital yang kalian kenal itu bukan merupakan karya dari L'Hopital. Jadi karya itu adalah karya dari Bernoulli. Salah satu dari Bernoulli bersaudara, namanya Jacob Bernoulli. Jadi kalau waktu zaman masih era-era matematikawan itu mulai bermunculan, yang namanya kode etik penelitian itu mungkin belum seketat sekarang ya. Jadi salah satu dari Bernoulli itu si Jacob menemukan aturan yang sekalian kalian kenal dengan L'Hopital itu, ya, namun waktu itu beliau masih muda, masih mahasiswa, jadi dibayar untuk melakukan penelitian oleh L'Hopital. Kemudian karya yang dihasilkan itu diklaim oleh L'Hopital. Sebenarnya bukan klaim, mungkin terjadi kesalahpahaman juga ya. Jadi ketika diajukan karya itu, orang-orang mengira bahwa itu karyanya L'Hopital, padahal itu adalah karyanya Bernoulli. Jadi ya dalam dunia pendidikan itu termasuk salah satu plagiarisme ya, walaupun Bernoulli akhirnya dibayar oleh L'Hopital, tapi ya tetap saja itu kan bukan karyanya L'Hopital. Gitu. Dan biasanya kalau aturan di matematik itu kalau sudah dipatenkan,
susah untuk dirubah kembali gitu. Jadi ya sekarang pun siapapun atau nanti Ananda bergerak di dunia pendidikan ataupun tidak, berhati-hati dengan yang seperti itu ya. Jadi jangan karena kita punya resource, uang, membayar orang untuk mengaku sebagai karya kita, kalau bisa itu dihindari. Oke, jadi kira-kira itu gambaran untuk sejarah aturan L'Hopital. Nah, untuk previewnya sendiri, coba kalian perhatikan ketiga bentuk limit ini, kalian sudah pernah ketemu, sudah pernah kenal. Yang ini sudah sangat sering kalian gunakan dalam menyelesaikan persoalan limit. Masih ingat berapa hasilnya? 1. Oke, ini sama dengan 1. Oke, kalau yang ini mungkin bisa kalian selesaikan walaupun tidak pakai L'Hopital. Gimana caranya? Diapakan kira-kira? Difaktorkan. X. Difaktorkan. Oke, faktorkan X pangkat 3 kurang 1, ini. Kemudian bisa nanti dapat yang suku sama ya, X min 1, di atas juga nanti dapat X min 1, bisa di saling meniadakan. Saling meniadakan berarti di bawah nggak ada 0 lagi. Sudah bisa ya, menggunakan aturan aljabar limit. Nah, kalau yang ini kenal nggak? Ini kira-kira siapa? Definisi turunan. Oke, ini merupakan turunan berdasarkan konsep pendekatan limit. Nah, itu jangan lupa ya. Jadi ini turunan. Nah, perhatikan ketika Ibu mention ketiga bentuk ini merupakan bentuk tak tentu 0 per 0. Bagaimana Ibu ngeceknya? Misal, Ibu punya limit sin X per X, di mana X-nya menuju 0. Gimana Ibu ngecek ya? Gunakan semua aturan limit yang pernah Anda pelajari. Berarti limit sin X, X menuju 0, Ibu bagi dengan limit X, X menuju 0. Berarti di sini Ibu bisa buat sin 0 per 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Maka di sini Ibu bisa bilang bahwa ini merupakan limit bentuk 0 per 0. Ingat, bukan nilai, tapi limit bentuk atau bentuk 0 per 0. Oke? Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari sini ke sini, kenapa bisa dilakukan seperti ini? Ada Aturan apa? teorinya, aturan pecahan gitu. Aturan pecahan dari sini ke sini. Ya, pecahan dari sini ke sini ya? Substitusi. Pembagian ini. Substitusi. Ya, ada yang sebut substitusi tadi kan? Iya. Nah, sekarang kenapa boleh disubstitusi? Karena bukan 0 per 0. Iya. Kontinu. Karena continue, benar. Oh, iya. Karena sin X itu fungsi continue ya? Di mana kita pelajari kalau sin X itu fungsi continue? Di limit. Oke, kemudian kalau X ini? Continue juga. Kenapa dia continue? Karena tiap nilainya punya limit. Karena tiap nilainya punya limit. Kalau fungsi continue apa syaratnya? Terdefinisi dan punya limit, iya kan? Terdefinisi maksudnya semua nilai fungsinya ada ya. Kemudian punya nilai limit kiri sama dengan limit kanannya. Itu diingat kembali ya. Nah, kenapa juga dia, kalau bisa kita sebut, Ibu bisa mention dia sebagai fungsi polinomial. Kalau fungsi polinomial udah ada teoremanya ya. Polinomial itu pasti continue. Benar nggak kalau X itu polinomial? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, berarti udah ya. Berarti Ibu bisa state bahwa ini merupakan bentuk 0 per 0. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk kedua dan ketiga? Bisa nggak kalian state dia sebagai bentuk 0 per 0? Bisa. Yang mana yang bisa? Yang kedua. Yang kedua? Aturan apa saja yang bisa dipakai di sini? Aturan limit apa saja? Yang pasti aturan pembagian, kemudian aturan penjumlahan atau pengurangan ya, kemudian substitusi. Nanti dapatnya
0 per 0. Bentuk 0 per 0. Iya? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Bagaimana dengan yang ketiga? Bagaimana dengan yang ketiga? Ada yang sedang mencari tidak? Eksponensial hiperbola sama caranya. Sama caranya dengan yang mana, Mas Prajna? Dengan yang sebelumnya? Oke. Nah, sekarang berarti bisa Ibu state bahwa dia memang bentuk 0 per 0? Bisa tidak Ibu state bahwa dia bentuk 0 per 0? Iya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau tadi disubstitusi 0 per 0. Kenapa bisa disubstitusi langsung, sedangkan fx ini kan kita belum tahu fungsinya apa. Oh iya, oke. Loh, kok langsung oke? Ibu bertanya loh. Ibu kalau Benar bertanya... juga. Iya, oke. Loh. Jadi Ibu bertanya, kenapa bisa kita state bahwa dia pasti continue fungsi fx? Lupa lagi kan? Ini tadi apa? Turunan. Oke. Kalau ini merupakan konsep turunan, kalau fungsi yang punya turunan pasti Continue. oke, kan pintar tuh. Oke. Jadi bisa kita langsung state bahwa dia continue dan bisa kita gunakan substitusi limit sehingga nanti dapat bentuk 0 per 0. Jadi hal-hal kecil jangan dilupakan ya. Oke, jadi dari sini ada catatan yang bisa kita buat dari bentuk 0 per 0. Yang pertama, seperti Ibu mention sebelumnya, bentuk 0 per 0 itu merupakan bentuk dari dua suku. Dua suku. Suku apa? Yang pertama suku pembilang, yang kedua suku penyebut. Jadi dia pasti ada dua suku. Oke? Nah, ketika dua suku ini ada, pembilang dan penyebut, bentuk 0 per 0 itu adalah limit pembilang yang menuju 0 dan limit penyebut yang menuju 0. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, limit atau semua sifat yang tadi bentuk 0 per 0 itu dilakukan pada titik observasi. Jadi, titik observasi masing-masing fungsi ya. Kira-kira kalau fungsi yang ini titik observasinya yang mana? Pada X sama dengan 0. Oke, yang di sebelahnya titik observasinya apa? X sama dengan 1. Lanjutkan yang terakhir, titik observasinya apa? Pada X sama dengan C. Oke. Jadi, berlaku bentuk 0 per 0 ini dengan 3 catatan tadi ya. Yang pertama ada dua suku, pembilang dan penyebut. Yang kedua, suku pembilang limitnya menuju 0, suku penyebut limitnya menuju 0. Yang ketiga, untuk setiap fungsinya itu berlaku untuk di titik observasinya saja. Jadi nggak untuk titik lainnya. Sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Oke, setelah kita tahu bentuk 0 per 0 itu seperti apa, kita masuk ke aturan L'Hopital bentuk 0 per 0. Oke, di aturan L'Hopital, perhatikan, kalau kalian membaca teoremanya, kalian pasti aware sama atau sadar ya kalau ada bagian yang Ibu bold. Jadi, Ibu bold itu bagian pertama, Ibu bold juga bagian kedua, dan untuk yang bagian ketiga itu hanya Ibu bold dan Ibu underline. Jadi beda ya. Nah, sekarang coba kalian baca teorema ini,
Ibu tanyakan kepada Ananda, asumsi apa yang harus terpenuhi pada teorema ini? Fx continue dan Gx juga continue. Fx continue, Gx continue. Oke, itu di luar case teorema kita ya. Jadi asumsi yang harus terpenuhi pada teorema kita ini. Fx dan Gx 0 mungkin Bu limitnya. Oke, jadi bukan mungkin ya. Jadi kita perhatikan, ini merupakan harus terpenuhi. Satu. Kemudian Nilai limitnya ada. Jika limit f aksen x per gx ada, Bu. Oke, limit dari turunannya ada. Jadi ada dua asumsi yang harus kalian penuhi sebelum kalian ujuk-ujuk pakai aturan L'Hopital. Jadi mungkin selama ini kalian nganggap aturan L'Hopital itu ya karena paling mudah ya udah tinggal turun-turunkan ya, selesai gitu kan. Tapi masalahnya aturan L'Hopital sebenarnya itu terikat dengan dua asumsi yang harus kalian penuhi. Apa? Yang pertama, limit pembilang pada X menuju titik observasi sama dengan limit penyebut pada X menuju titik observasi yaitu 0. Kemudian yang kedua, limit dari turunan fungsi pembilang dibagi dengan turunan fungsi penyebut di mana X menuju titik observasi harus ada. Jadi kalau kalian menggunakan dalil L'Hopital atau aturan L'Hopital, ini satu, dan ini 2, harus kalian periksa. Kalau harus berarti di bawah wajib sedikit ya. Jadi kalau harus itu di bawah wajib sedikit. Kalau wajib kan tidak dikerjakan dosa. Kalau ini ya di bawahnya sedikit gitu. Oke? Jadi ada di sini bisa jadi dia hingga maupun tak hingga ya. Jadi kalian ingat kan limit itu kan ada yang nilainya tak hingga, ada yang nilainya 0, ada yang nilainya konstanta gitu ya, itu diingat kembali. Maka setelah dua ini terpenuhi, kalian bisa pakai aturan L'Hopital. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ya? Nah, sekarang U di sini, atau titik observasi itu bisa kalian ganti jadi U dari kanan, U dari kiri, atau boleh kalian ganti min tak hingga atau plus tak hingga. Jadi ini case-nya ya, kira-kira ada 5. Oke, supaya lebih paham, mungkin kalian bisa lihat dari contoh soal. Ibu sediakan contoh soal. Oke, jadi ada 5 contoh soal. Kita coba, Ibu coba bersama-sama dengan Ananda, yaitu contoh yang pertama, karena kira-kira nanti seperti apa sih sesuai kaidahnya untuk menggunakan aturan L'Hopital. Pertama katanya tentukan nilai limit dari limit X dikurang sin X per X kuadrat di mana X-nya menuju 0. Oke, yang pertama harus kalian lakukan adalah ngapain tadi? Apa yang harus kalian lakukan? Buat asumsinya, Bu. Sederhanain. Cek persyaratannya, Bu. Kenapa? Cek persyaratannya. Oke, Yang jadi kita tadi. periksa asumsinya ya. Asumsi pertama, apa asumsi pertama tadi? Periksa bahwa limit X dikurang sin X, X-nya menuju 0, itu akan sama dengan limit X kuadrat, X menuju 0, yaitu sama dengan 0. Oke? Jadi coba kalian perhatikan. Kalau misalnya Ibu buat, berarti ini Ibu gunakan aturan limit, berarti limit X kurang sin X, X-nya menuju 0 akan sama dengan limit X kuadrat, X menuju 0. Berarti ini Ibu gunakan aturan limit, limit X, X menuju 0, dikurang limit sin X, X menuju 0, akan sama dengan limit X kuadrat, X menuju 0. Ini kalian udah kenal ya sifatnya ya, sifat limit. Kemudian ini langsung bisa Ibu substitusi karena semuanya fungsi kontinu. Berarti 0 dikurang sin 0 akan sama dengan 0 kuadrat. Artinya 0 sama dengan 0. Berarti dari sini bisa dibuktikan bahwa bentuk ini merupakan bentuk 0 per 0. Oke, sampai sini asumsi 1 terpenuhi ya. Selanjutnya, yang kedua, asumsi yang kedua apa? Periksa
Periksa apa yang harus diperiksa? Limit. Limit turunannya, Bu. Oke. Turunannya fx per g aksen x, di mana x yang menuju titik observasi kita yaitu 0. Oke. Ini ada. Kemudian di mana fx kita siapa? Fx kita adalah x kurang sin x. Kemudian gx kita adalah x kuadrat. Nah, sekarang berarti jadi perhatikan bahwa ini nanti kalian rapikan ya tulisan Ibu agak-agak ini. Perhatikan bahwa berarti limit apa turunannya? Min cos X. Apa turunannya? Yang Bung bilang 1 min cos X. Bagi 2x. 2x ya? Bagi 2x. Oke. X menuju 0 akan sama dengan, nah sekarang masalahnya coba kalian cek bentuk Muncul apa dia? bentuk 0 per 0. Oke, ketemu bentuk 0 per 0. Nanti dengan proses ini ya, proses aturan-aturan limit, Ibu akan jumpa dia 1 dikurang 1 dibagi 2 dikali 0, gitu ya. Cos 0 lah ya. Dengan proses ini masih panjang prosesnya ya, tolong dilengkapi. Nah, ini kan kalian ketemu 0 per 0. Ini bentuk 0 per 0 atau nilai 0 per 0? Kalau udah diproses gitu, berarti harusnya nilai 0 per 0. Bentuk ya, Bu ya? Bentuk. Masih bentuk nggak sih? Kan limit. Soalnya masih Sekali bisa di L'Hopital lagi, Bu. Iya, Bi. Iya, Bu. Nah, kalau masalah bisa L'Hopital itu belakangan. Satu yang harus kalian luruskan. Yang namanya nilai 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi itu nggak ada. Oke, jangan pernah sebutkan lagi nilai 0 per 0 gitu. Paham maksud Ibu nggak? Paham, Bu. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian tersilat lidahnya bilang nilai 0 per 0 itu no, big no. Jadi tidak terdefinisi. Sesuatu yang tidak terdefinisi ya tidak ada gitu. Jadi kalau Ibu tanya ini nilai 0 per 0 atau bentuk 0 per 0? Bentuk 0 per 0, Bu. Oke, jawabannya hanya satu, bentuk 0 per 0. Tidak ada yang namanya nilai 0 per 0. Jadi bentuk 0 per 0. Oke, maafkan tulisan Ibu yang berantakan. Nah, ketika ketemu ini, melanjutkan dengan katanya Mas Kenta tadi. Mas Kenta kalau nggak salah tadi yang ngomong ya. Kita lanjutkan dengan asumsi L'Hopital lagi. Makanya kalau kalian sadar itu L'Hopital bisa digunakan berkali-kali ya. Cuman Ibu prefernya kalau udah 2 kali nggak bisa pakai L'Hopital, udahlah nyerah aja pakai L'Hopital. Cari yang lain caranya gitu. Kayak gitu ya. Jadi makanya L'Hopital bisa dipakai berkali-kali. Kenapa? Ketemu bentuk 0 per 0 lagi, asumsikan. Karena dia sudah terpenuhi bentuk 0 per 0, berarti apa yang dicari kemudian? Halo? Turunannya. Oh, limit turunannya. Jangan turunannya saja. Kalau turunannya saja udah langsung masuk bablas ke L'Hopitalnya. Tapi limit, periksa limit. Kan ini periksa ya. Kan kita udah periksa bahwa bentuknya 0 per 0. Berarti ini udah terpenuhi untuk yang step kedua. Jadi stepnya mungkin 1i. 1i kan udah terpenuhi nih bentuk 0 per 0. Berarti kita cari adalah 2i. 2i yang mana nih? Periksa. Limit turunannya untuk fungsi yang terbaru, pembilangnya 1 kurang cos X, penyebutnya 2X, itu ada. Paham nggak maksud itu? Paham, Bu. Paham ya? Nah, jadi kira-kira kalau kalian cek ini ada atau tidak untuk limit turunannya? Titik observasi masih sama ya, nggak berubah titiknya. Jangan dirubah titiknya. Kira-kira ini turunannya apa? 1 kurang cos X. Sin X. Oke. Udah baca-baca. Oke, sin X. Sin X per 2, Bu. Ya. Oke, ini sin X bagi 2. Ini ada prosesnya ya. Oke, prosesnya. Limit sin X per 2. Dan diproses lagi. Apa hasilnya? 0, Bu. 0.
0. Oke, 0/2 akan sama dengan 0. Nah, sekarang Ibu tanya, ini ada atau tidak? Ada nilainya. Ada nilai. Ada nilainya. Berarti ini nilainya Oke, siapa itu? Oke, jadi ini ada ya. Jadi karena udah terbukti ada, kita balik ke atas. Tadi dari atas ke bawah, kita balik ke atas. Berarti kalau sudah terbukti ini ada, berarti bentuk 0/0 ini bisa terselesaikan. Kalau ini terselesaikan, bisa menyelesaikan juga bentuk 0/0 yang ini. Berarti yang ketiga, baru kita gunakan L'Hopital. Baru sah kalian menggunakan dalil atau aturan L'Hopital. Oke ya, jadi Ibu masuk limit dari awal, kita punya X dikurang sin X, dibagi dengan X kuadrat, X-nya menuju 0, akan sama dengan, karena Ibu mau gunakan aturan L'Hopital di atas sama dengan Ibu buat L di lingkar. Kenapa? Ini artinya menunjukkan kalian menggunakan aturan L'Hopital. Kalau nggak ada, berarti Ibu menyangka kalian itu pakai aturan biasa. Jadi itu diperhatikan ya. Berarti ini jadinya kalau dengan aturan L'Hopital gimana? Limit 1 kurang cos X, Ibu bagi dengan 2X, X-nya menuju 0. Nah, karena kita masih bisa menggunakan aturan L'Hopital kembali, ini Ibu juga gunakan aturan L'Hopital, artinya limit sin X dibagi dengan 2, X-nya menuju 0. Kemudian ini sama dengan biasa. Kenapa? Karena Ibu udah nggak pakai L'Hopital lagi, tapi Ibu hanya pakai aturan biasa, yaitu sin 0/2. Substitusi ya, artinya 0/2 sama dengan 0. Jadi untuk yang nomor 1, nilai limitnya adalah 0 dengan menggunakan aturan L'Hopital. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Berarti kalau misalkan kita mau mengerjakan soal limit dengan L'Hopital harus kita periksa dulu. Iya, benar. Harus diperiksa dulu. Oke, baik. Kecuali nanti setelah kalian sudah paham dengan pemeriksaan ini untuk bentuk 0/0 dan tak hingga per tak hingga, kan akan kita aplikasikan ya di integral tak wajar. Nah, kalau penyelesaian integral tak wajar, itu boleh, kalian boleh menggunakan ya di luar kepala lah ngitungnya gitu. Tapi kalau misalnya memang yang ditanya adalah bentuk 0/0 dan bentuk tak hingga per tak hingga, proses yang kalian lalui adalah ini. 1, 2, 3. Dan satu lagi, Ibu seperti yang Ibu mention sebelumnya ya, dalil L'Hopital itu jangan menjadi andalan. Kenapa? Nggak semua aturan limit bisa diselesaikan dengan L'Hopital. Suara Ibu putus-putus ya? Di saya enggak, Bu. Enggak. Di saya agak putus-putus, Bu. Oh, kayaknya sinyalnya bermasalah lagi. Oke, jadi dari sini saja dulu, dari prosesnya. Satu soal yang Ibu bahas bersama dengan Ananda, kira-kira bisa semuanya, mas-mas mbak-mbaknya? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang screenshot slide ini, atau yang sudah punya slide mungkin, tapi nggak tahu, mungkin Ibu ada revisi sedikit di slide-nya. Silakan screenshot slide-nya. Sudah? Ibu akan stop sharing. Silakan kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5, tapi kerjakan dengan proses yang Ibu maksud. Yang Ibu maksud yang mana prosesnya yang ini? Jadi proses yang Ibu maksud. Oke, sudah semua kan ya? Oke, Ibu stop sharing ya nak ya. Oke, selama kalian mengerjakan mohon dihidupkan kameranya supaya Ibu yakin orangnya ada di tempat, bukan virtualnya, dan orang yang mengerjakan. Mas Kenta, senyumnya selalu. Oke, Mas Kenta sediakan pena dan kertas. Jadi kan daripada pena dan kertasnya terbuang sia-sia kan, kalau anak Ilkom kan jarang pakai pena dan kertas, jadi Ibu yang akan menggunakannya. Silakan pena dan kertasnya. Ibu kalau misalnya nggak hidup kameranya, Ibu panggil ya. Maksudnya Ibu panggil, Ibu memastikan. Jadi tolong dihidupkan kameranya. Ya, silakan kerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Ayo, silakan hidupkan kameranya. Ibu mau lihat Ananda mengerjakan soal yang Ibu berikan.
Oke, Mas Mario silahkan. Jadi ketahuan ya, jadi belajar matematika, Madas, tapi penanya belum disediakan. Berarti kayaknya mau satu SKS hanya menerawang saja. Jangan diulangi ya, Mas Mario, untuk kedepannya. Oke, Mbak Faza. Oke, Mbak Rania. Yang sedang di jalan, hati-hati. Makasih, Bu. Iya. Oke. Ibu mention untuk di layar kedua. Layar kedua. Mas Theo, Mas Maheswara, Mbak Kornel, Mbak Lita, Mas Bima Bara, Mas Raden Fausta, Mas Amar, Mas Torik, Mas Gerald, Mas Riko. Ini sinyal ibu yang hilang atau gimana nih? Bu Minjin Mas ambil paket, Doni. Bu. Kenapa? Raffi pengen ngambil paket, Bu. Oh, oke. Dipersilahkan. Ini apa sinyal ibu kayaknya bermasalah ya, putus-putus soalnya. Mas Patrick, Mbak Josephine, divisi tidak ada. Oke. Mas Robi, Mbak Kalmerian, Nadila Tustifa, Mbak Sanika, Mbak Sonia, Mas Raja, Mas Gilang. Oke. Mbak Nabila, Mbak Alisa. Kalau ada yang sudah selesai, itu nanti di fitur chatnya, itu boleh kalian share jawaban kalian dapat berapa, nanti silahkan di komen sama yang lain. Oke, Mas Rajna, Mas Torik, Mas Matthew, Mas Ferdi, Mas Jihad. Kenapa ini? Siapa lagi? Mas Amar, Mas Johan, Mbak Bashira, yang sudah nemu jawabannya boleh di-share ya. Jadi untuk nomor 2 ada yang sudah dapat berapa gitu. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Terus kalau yang udah selesai semuanya, boleh bilang ke Ibu, Ibu masih ada tambahan soalnya. Tenang saja. 6 menit lagi. Oke, nomor 2 1/6. Oke, ada yang keberatan atau ada yang sama dengan jawabannya Mbak Felicia? Oke, Mas Matthew juga 1/6, Mbak Amanda juga 1/6. Oke, jadi kita sepakati bahwa nomor 2 jawabannya adalah 1/6. Lanjut nomor 3, 4. Nomor 3 jawabannya -1. Nomor 3 itu soalnya yang E pangkat X, E pangkat min X ya? Bukan. Oh. Oke, ada yang sama jawabannya -1 untuk nomor 3. Mas Prajna juga -1. Oke, 2 lain.
Ada yang berkeberatan atau ada yang tidak setuju? Jadi prosesnya Ibu mohon kalian mulai dari awal ya, dari periksa ya. Untuk nomor 2 berapa kali L'Hopital digunakan? Wow, ya. 3, Bu. Berapa 3 sih? 3. 3 kali? Oke, 3 kali. Wah. Untuk nomor 3? 1. 1 kali, oke. Oke, jadi kalau include sin X per X itu 3 kali ya. Cuma kalau misalnya kita udah punya konsep kalau sin X per X-nya itu sudah sama dengan 1, kita bisa langsung gunakan. Jadi kita bisa state itu 2 kali. Oke, terima kasih infonya Mas Prajna. Oke, kalau misalnya untuk yang nomor 3, 1 kali. Oke, selanjutnya nomor 4. Oke, karena Ibu sudah lihat semuanya udah pada hadir, boleh mungkin dimatikan kameranya. Berat ya bandwidth-nya ya kalau pakai kamera. Oke, silahkan. Langsung mematikan kamera semuanya. Oke. Nomor 41 bukan? Aku malah kalau nyalain Nomor? kamera. Nomor 41. Nomor 41, oke. Nomor 41. Yang lain gimana? Setuju atau tidak dengan jawaban nomor 4? Mas Presna itu sama untuk nomor 4. No. Oh ya, lu udah bikin itu prototipe. Oke, nomor 4 jawabannya 1. Terus kalau misalnya kalian sadar, itu kalau nggak salah nomor nomor 5, nomor 5 ya. Jadi di situ ada fungsinya E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2 sin X. Nah itu kalau kalian sadar, kira-kira itu bentuk apa sih? Nomor 4 ya? Nomor 4 itu bentuk apa sih? Bentuk lim X menuju 0 X per sin X. Iya, maksudnya bentuk itu soalnya. Maksudnya bentuk apa sih yang kayak gitu? Pernah lihat nggak? Pernah lihat tidak? Enggak. Wah, tidak pernah. Hiperbola, Bu. Oke, hiperbola. Fungsi yang mana di hiperbola? Ya, yang atas, Bu. Iya, maksudnya kan fungsi hiperbola banyak tuh kan. Sin hiperbolik, cos hiperbolik, tan hiperbolik. Yang mananya? Sin H. Oke, sin hiperbolik ya. Yang mana sin hiperbolik? E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Oke, jadi itu sin hiperbolik ya. Sin hiperbolik per sin X. Jadi makanya Ibu mention sebelumnya, sebelum kita masuk materi ini, itu yang harus kalian ingat-ingat kembali. Oke, Mas Arya? Ada yang bingung, Mas Arya? Dan nomor 4 yang dapatnya 1. Kemudian Mas Prajna juga dapatnya 1 ya, Mas Prajna ya. Yang lain untuk nomor 4. Kemudian untuk nomor 5. Yang sudah selesai semuanya sampai nomor 5 siapa? Bu, saya masih bingung dengan langkah kedua. Bingung bagian langkah kedua. Bagian langkah kedua adalah menentukan limit dari turunannya. Jadi mungkin Ibu, sekalian kalian mencari yang lain, Ibu akan coba jelaskan untuk bagian langkah kedua. Untuk soal nomor 2 ya. Ini udah kan ya? Oke, sembari yang lain mengerjakan.
Setelah ini masih ada kuliah atau tidak? Ada yang masih ada kuliah? Ada asistensi. Masih, Bu. Oke, yang ada asistensi, nanti misalnya sudah kan jam 4 ya biasanya ya? Iya, Bu. Kalau yang ada asistensi jam 4 boleh dipersilahkan, kecuali untuk PJ kelompok, misalnya nggak ada kegiatan atau nanti utusannya boleh disuruh tinggal dulu PJ kelompok nanti sebelum setelah kuliah ya. Oke, untuk pertanyaan Ananda tadi, belum share screen. Untuk yang kedua, yang lain boleh dilanjutkan. Yang sudah selesai sampai 5 siapa? Yang sudah selesai sampai 5. Ini ada soal. Ibu share screen. Perhatikan, Ibu share screen. Itu soal di screenshot saja. Nah, ini soal kelihatan kan? Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, di screenshot. Silakan ini soalnya juga dikerjakan kalau yang sudah selesai sampai nomor 5 ya. Oke. Sudah di screenshot. Oke, Ibu akan jelaskan untuk step kedua dari proses menentukan atau menggunakan L'Hopital. Ibu ambil soal nomor 2 atau karena ini sama berarti Ibu ambil yang lain. 4. 4, oke, Ibu ambil nomor 4. Tolong dibacakan ininya ya, tolong dibacakan soalnya untuk Ibu. Limit. X mendekati 0. Oke, E pangkat X. E pangkat X. E pangkat min X. Per 2 sin X. Oke, 2 sin X. X-nya mendekati 0. Oke, nah untuk mengecek periksa yang pertama udah bisa semuanya ya. Periksa bagian 1. Periksa bahwa limit E pangkat X dikurang E pangkat min X. X-nya menuju 0, itu harus sama dengan limit 2 sin X. Kemudian X menuju 0, itu sama dengan 0. Berarti ini udah oke semua ya, ngecek kalau dia bentuk 0 per 0. Nah, untuk yang kedua, yang harus kita periksa adalah periksa bahwa limit F aksen X dibagi G aksen X, di mana X-nya menuju titik observasi kita 0, di situ ada. Di sini ada ya, ada, kemudian di mana Fx kita di sini adalah E pangkat X dikurang E pangkat min X, dan Gx kita di sini adalah 2 sin X. Sampai di sini Mas Michael oke? Saya nggak oke, Bu. Nggak oke-nya di mana, Nak? Yang apa tadi? Yang titik observasi tadi? Titik observasi kita kan berdasarkan soal yang ini. Titik observasi kita X sama dengan 0. Maka nilai limit turunannya juga di titik observasi kita, yaitu X menuju 0. Gimana? Oke, jadi harus ngikut titik observasinya ya, jangan diganti-ganti. Dari soal titik observasinya adalah ini, X menuju 0. Atau X sama dengan 0 dia, kalau misalnya titik ya, X sama dengan 0. Jadi ini nggak akan kita ganti di turunannya. Sampai sini oke? Oke? Oke, nah sekarang perhatikan bahwa apa turunan dari Fx? Mas Michael, apa turunan dari Fx? Orangnya ada kan? Tadi nanya Mas Michael. Mas Michael Felix ada orangnya kan? Apa turunan dari Fx? Atau yang lain? E pangkat X. Oke. Ditambah Oke. E pangkat min X. Oh.
Nah, ini makanya Ibu bilang sebelum materi ini kalian harus persiapan tentang materi turunan, terutama turunan-turunan yang khusus-khusus seperti ini. Oke, sampai di sini oke ya. Nah, sekarang turunan GX-nya. Dua cos X. 2 cos X. Nah, sekarang kita cek, berarti limit E pangkat X ditambah E pangkat min X. Ibu bagi dengan 2 cos X. X-nya menuju 0. Ini akan Ibu cek ya, gunakan semua aturan limit. Aturan limit berarti Ibu mulai dari pembagian. Limit E pangkat X ditambah, di sini X yang menuju 0. Kemudian limit E pangkat min X, di sini X-nya juga menuju 0. Ibu bagi dengan, karena ini konstanta di luar, 2 limit cos X. X-nya menuju 0. Sampai di sini oke? Substitusi ini apa hasilnya? 1. Karena E pangkat 0 1 ya. Ditambah, ini apa hasilnya? 1. Bagi dengan 2 dikali cos 0. 1 akan sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, sekarang 1 ini ada atau tidak? Ada. Berarti nilai limit turunannya ada. Terpenuhi asumsi 1, terpenuhi asumsi 2. Boleh gunakan L'Hopital pada langkah ketiga. Gunakan L'Hopital. Sampai di sini Mas Michael paham? Tulisan ini. Yang tidak ada itu berapa, Bu? Yang tidak ada itu contohnya. Bentuk 0 per 0 itu ada atau tidak? Tidak. Ya. Bentuknya ada. Bentuknya ada. Nilainya yang 0 per 0. Nggak ada. Bentuknya ada ya. Tapi Ibu tanya nilai limitnya ketika 0, bentuknya 0 per 0 itu ada nggak nilai limitnya? Ya. Nggak ada ya. Jadi maksud Mas Michael mungkin seperti ini. Ada itu berapa saja? Ada itu boleh pertama konstanta. Konstantanya boleh 1, 2, dan seterusnya. Atau boleh 0. 0 itu contohnya 0 dibagi bilangan, 0 dikali bilangan. Yang tidak boleh apa? 0 bagi 0. 0 bagi 0 dan bilangan dibagi 0. 0. Kemudian ada itu apa lagi? Boleh minta hingga, boleh nggak hasil limit itu minta hingga dan plus tak hingga? Boleh. Boleh, kan kalian udah belajar limit ya? Boleh kan hasilnya minta hingga dan plus tak hingga? Jadi ada itu termasuk seperti itu, Mas Michael. Pertama dia konstanta, atau dia 0, atau dia minta hingga, atau dia plus tak hingga. Sebenarnya 0 itu konstanta juga sih, cuman hasilnya dari perkalian atau dibagi gitu. Sampai sini oke? Bu. Iya ya. Tadi kan yang pas soal nomor 2 kan itu pas diturunin kan masih 0 per 0 bentuknya tuh, Bu. Nah, itu berarti diturunin lagi atau gimana, Bu? Diturunkan lagi, masih boleh diturunkan lagi. Oke. Masih, Bu. Cari limit turunannya ya. Ini Ibu udah mulai. Jadi dicari limit turunannya, bukan diturunkan lagi. Kalau diturunkan lagi artinya Ibu sudah men-state bahwa dia pakai L'Hopital, cuman dicari limit turunannya lagi. Oke, Mas Asyik? Oke. Mas Michael gimana? Sudah oke? Oke, yang mau kuliah boleh dipersilahkan. Ibu persilahkan. Bu, saya masih bingung dong. Yang tidak ada, ya, Ibu telat baca. Oke, terima kasih. Jadi sudah ya untuk itu. Nah, yang nomor berapa tadi? Nomor 4 udah sepakat semuanya dapat 1. Oke, karena ada yang mau kuliah, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita. Cuman kalau masih ada yang membahas, boleh tinggal, dan PJ kelompok juga ditinggal sebentar ya. Oke, Ibu tutup dulu pertemuan kita kali ini. Jadi ingat kembali, kira-kira bentuk 0 per 0 itu apa, kemudian apa yang tidak boleh kalian sebutkan, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan bentuk tak hingga per tak hingga. Kemudian Ibu juga mau melanjutkan nanti ke integral tak wajar. Kemudian tadi soal yang Ibu tinggalkan mohon dibahas. Dan Ibu punya tugas baca sebenarnya. Coba baca di buku ada. Itu teorema nilai rata-rata Cauchy atau teorema nilai tengah Cauchy. Teorema nilai tengah Cauchy itu di buku ada. Kalian baca, kemudian kalian gunakan
Teorema itu untuk membuktikan teorema L'Hopital ini. Jadi Ibu nggak akan bahas, cuman tugas baca bagian Anda mungkin Ibu tanya sedikit-sedikit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Bu, berarti malam ini kita bahas kayak Telegram lagi, Bu? Apa? Ya insya Allah pakai Telegram. Karena Ibu buka forum di Skele juga masih nol, tidak ada orang yang Ibu dianggurin di sini, jadi Ibu tetap pakai Telegram. Makanya PJ tinggal ya, biar kita ngobrol semua. Oh, Oke, yang lain Bu, boleh kalau ya silahkan Mas Bu, Arsyid. saya mau nanya Bu, Ya, ini boleh, Bu. silakan. Saya mau nanya Bu yang tadi yang tugas bacanya itu namanya teorema apa Bu? Saya nggak dengar. Oh, teorema nilai tengah Cauchy. Teorema Cauchy tulisannya gimana ya Bu? nilai tengah Cauchy. Sebenarnya di slide Ibu sudah ada. Oh, oke Di Bu. slide yang Ibu share sudah ada. Ya, benar. Cauchy teorem Mbak Adinda. Cauchy. Mas Mario, Cauchy, Mas Mario. Ibu bacanya Cauchy, ya. Oke, Bu. Cauchy. Oke, ya. Silahkan. Yang kuliah atau apa boleh meninggalkan tempat. Ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjakan soalnya, jangan dibawa tidur. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Mbak-mbaknya dan Mas-masnya. Ibu PJ tinggal Bu. Iya, 10 orang tinggal sebentar ya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak.